Oke, sesuai dengan judul ya, di sini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan pinjaman dari Bank OCBC NISP ya. Nama pinjaman yang akan kita bahas kali ini adalah KTA Cash Loan ataupun kredit tanpa agunan cash loan. Dan program ini itu merupakan program resmi dari Bank OCBC NISP ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, ini adalah web resminya yaitu ocbcnisp.com ya. Dan buat teman-teman yang mau tahu webnya, nanti juga akan saya sertakan webnya di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, sebelum nanti misalnya kalian pengen langsung mengajukan pinjamannya di sini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan KTA Cash Loan ini ya. Kita bahas persyaratannya, kemudian berapa sih bunga yang harus kita bayar ya, dan kemudian kita juga nanti akan melihat kira-kira kalau misalnya kita pinjam 10 juta, nah berapa yang harus kita bayar ya, atau kita akan bahas nanti simulasinya ya, teman-teman. Oke, di sini kita mulai terlebih dahulu dari fitur-fitur yang dimiliki oleh KTA Cash Loan ini ya. Nah, yang pertama adalah dana tunai hingga 200 juta ya, teman-teman. Jadi limitnya ini nggak main-main ya. Sangat berbeda dengan pinjaman online di luar sana yang limitnya itu rata-rata cuma 30 juta doang ya. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah proses dan persyaratannya yang mudah ya. Kalian cuma perlu mengajukannya itu lewat online saja ya, tanpa perlu ke kantor cabang. Kemudian tenornya ini cukup panjang ya teman-teman, bahkan hingga 3 tahun. Oke, itu beberapa fitur ataupun kemudahan yang diberikan oleh KTA Cash Loan dari OCBC NISP ini. Nah, kemudian keuntungan lainnya juga di sini yaitu suku bunganya ringan ya. Untuk suku bunganya itu flat mulai dari 0,98% per bulan ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pinjaman online, ini tentu sangat jauh berbeda ya teman-teman. Kalau pinjaman online itu kan rata-rata suku bunganya 12% per bulan ya. Sementara ini cuma 0,98% doang ya. Kemudian juga ada fasilitas asuransi jiwa tersedia untuk semua nasabah KTA Cash Loan ya. Nah, selanjutnya di sini barulah kita akan membahas persyaratan apa aja sih yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari OCBC NISP KTA Cash Loan ini. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Syarat mengajukan cash loan ya. Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia. Kemudian memiliki eKTP dan email aktif. Oke, cukup gampang syaratnya. Yang ketiga adalah usia minimum 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimum adalah 55 tahun pada saat pinjaman berakhir. Ya, jelas ya. Berarti buat teman-teman yang masih berusia di bawah 21 itu pasti akan ditolak pinjaman kalian. Nah, kemudian syarat keempat adalah berdomisili di coverage area Bank OCBC NISP. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ini area-area OCBC NISP ini, kalian bisa langsung salin aja ya. Kemudian kalian cari di Google ya teman-teman. Kalian paste kemudian kalian cari Google. Nah, ini adalah area-areanya teman-teman. Kalian bisa langsung cari aja. Kalau misalnya area kalian itu ada di sini, berarti ya kalian tercover ya teman-teman dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari OCBC NISP ini. Dan syarat yang kelima adalah memiliki penghasilan tetap. Nah, ini adalah intinya ya. Jadi pinjaman cash loan ini itu lebih tepatnya diperuntukkan buat teman-teman yang karyawan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang wira swasta ya ataupun pengusaha, nanti akan saya bahas pinjaman lainnya ya yang berasal dari OCBC juga. Nah, untuk kali ini itu khusus untuk karyawan terlebih dahulu ya. So, pastikan kalian subscribe dulu channel ini ya, karena untuk video selanjutnya saya akan buatkan videonya ya, pinjaman OCBC NISP untuk teman-teman yang wira swasta ataupun pengusaha. Jadi ini adalah syarat kelima, yaitu memiliki penghasilan tetap. Nah, kemudian bagaimana dengan dokumen yang dibutuhkan? Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Dokumen yang dibutuhkan itu ada beberapa, yaitu cuman foto KTP ya, foto selfie dengan KTP, foto tanda tangan di atas kertas putih,
Kemudian yang terakhir ya ini foto nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk pengajuan dimulai dari limit 50 juta rupiah ya. Jadi misalnya pengajuan kalian di bawah limit ini berarti yang kalian butuhkan cuman ini doang ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bunga dan biaya yang dikenakan kepada kita ketika kita ingin mengajukan pinjaman di Bank OCBC NISP ini? Nah, kalau ini kita klik ya, di sini akan langsung muncul bunga dan biaya yang harus kita tanggung ya teman-teman ketika kita ingin melakukan pinjaman di Bank OCBC ini ya. Yang pertama tentunya adalah biaya pencairan pinjaman ya, yaitu biaya ini sebesar Rp25.000. Kemudian yang kedua, biaya yang harus kita bayar adalah biaya materai sebesar Rp10.000. Lalu yang ketiga adalah biaya provisi ya, 3% dari nominal pinjaman ataupun minimumnya itu Rp150.000. Nah, biaya provisi ini itu biaya yang hanya kalian keluarkan satu kali ya teman-teman sebagai biaya admin. Misalnya nih contoh ya, kalian minjam itu sebesar 50 juta ya, berarti 3% dari 50 juta adalah Rp1.500.000. Nah, maka ketika misalnya kalian pinjam 50 juta, maka nanti akan langsung dikurang dengan biaya provisi ini yang sebesar Rp1.500.000 ya. Nanti akan kita bahas juga simulasinya ya. Kemudian biaya keempat yang harus kalian bayar lagi adalah biaya keterlambatan. Nah, biaya denda ya teman-teman. Jadi denda di Bank OCBC ini adalah 5% dari jumlah angsuran minimum 150 dan maksimumnya 750.000. Nah, jadi ini aja yang kalian pegang ya teman-teman. Maksimumnya adalah Rp750.000 ketika misalnya kalian telat bayar ya. Kemudian juga ada biaya asuransi jiwa ya, ini opsional ya teman-teman. Boleh ada dan boleh tidak ya, itu sebesar 1,5 dari nominal pinjaman. Kemudian yang keenam adalah biaya pelunasan dipercepat, yaitu sebesar 8% dari sisa tagihan pokok ya. Dan ini nggak ada persyaratan lain ya teman-teman. Jadi misalnya kalian minjam itu selama 12 bulan ya, dan di bulan ketiga kalian mau melunasi semua pinjaman kalian tersebut ya, kalian paling cuman harus membayar biaya pelunasan dipercepat, yaitu sebesar 8% dari sisa tagihan pokok kalian. Paham ya teman-teman? Kira-kira biaya apa aja yang harus kita keluarkan ketika kita menggunakan KTA Cash Loan dari OCBC NISP ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas informasi lainnya ya. Nah, ini adalah resiko produk. Ini harus kalian baca betul-betul ya teman-teman. Yang pertama adalah pembayaran tagihan di bawah jumlah tagihan minimum dan atau pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo akan diklasifikasikan sebagai KTA Cash Loan dengan kolektibilitas kredit non lancar ya, sesuai dengan ketentuan Bank OCBC NISP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Nah, hal ini itu dapat berpengaruh negatif terhadap pengajuan fasilitas kredit yang akan diajukan nasabah atau yang sedang berlangsung saat ini di Bank OCBC maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, ini harus kalian lihat betul-betul ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kredit kalian macet ya, itu pasti akan berpengaruh kepada kolektibilitas kredit non lancar kalian ya. Dan tentunya ini akan sangat berpengaruh ke slik OJK kalian, di mana itu nantinya akan sangat bermasalah kalau misalnya kalian mau pinjam lagi ya ke bank-bank lainnya, misalnya ke Bank Mandiri ya, ke Bank BCA, dan juga sangat berpengaruh kalau misalnya nanti kalian mau minjam lagi di pinjaman-pinjaman online yang legal ya, yang udah diawasi OJK, misalnya nanti di EasyCash ada kami ya. Kemudian juga akan berpengaruh kepada misalnya kalian mau KPR rumah, nah itu juga akan sangat berpengaruh. Nah, makanya kalau misalnya kalian udah bertekad ingin pinjam uang di OCBC NISP ini, saran saya kalian harus patuhi ya teman-teman, dan harus disiplin terhadap hal-hal yang sudah menjadi peraturan dari bank ini. Misalnya kalian nggak boleh telat nih waktu bayar ya, dan juga misalnya kalian jangan bayar di bawah jumlah tagihan minimumnya ya. Pastikan kalian harus tepat waktu bayar tagihannya supaya BI checking kalian itu nggak bermasalah ya teman-teman. Ini adalah resiko produk yang pertama. Resiko produk yang kedua adalah dalam hal nasabah yang tidak mengikuti program asuransi jiwa meninggal dunia di tengah masa-masa pinjaman, maka sisa pinjaman akan dilimpahkan ke ahli waris nasabah ya. Nah, ini nggak perlu saya jelasin lagi ya teman-teman.
Pasti kalian semua udah ngerti. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ilustrasi cicilan dari Bank OCBC NISP ini ya. Oke, coba kita klik. Nah, kalau misalnya kita klik di sini akan langsung muncul nominal pinjaman dan besar angsuran kita per bulannya ya. Tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar pinjaman yang kita lakukan dan seberapa lama tenor yang kita miliki ya. Jadi semakin besar pinjaman dan semakin lama tenor pinjaman kita, itu pastinya akan semakin besar juga bunga yang harus kita bayar ya. Oke, kita contohkan langsung ya. Di sini saya pakai kalkulator ya supaya lebih gampang. Misalnya nih ya, teman-teman pinjam itu 10 juta ya. Dan kalian pinjam itu selama 6 bulan ya, maka berapa sih per bulannya yang harus kalian bayar? Oke, di sini kita kali aja ya, 1.844.667 dikali 6 bulan ya, dikali 6 bulan, maka yang harus kita bayar adalah 11.068.002 rupiah ya. Dan ini kalau misalnya kita kurang dengan nominal pinjaman kita 10 juta ya, maka hasilnya adalah bunga yang harus kita bayar selama 6 bulan dengan pinjaman 10 juta adalah 1.068.002 rupiah. Ini udah semuanya ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan 12 bulan bang? Ya oke, berarti coba kita kali. Kalau misalnya 12 bulan, cicilan yang harus kita bayar setiap bulannya adalah 1.1333 dikali 12 ya. Maka hasilnya adalah 12.135.996 rupiah. Dan kalau misalnya kita kurang dengan 10 juta, maka bunga yang harus kita bayar selama 12 bulan adalah segini ya, 2.135.996 rupiah. Jadi ini tinggal kalian sesuaikan aja ya ke depannya. Misalnya kalian mau pinjam kira-kira berapa nih ya, 25 jutaan. Nah, berarti kalau misalnya kalian pengen pinjam 25 juta dengan tenor katakanlah 24 bulan ataupun 2 tahun, berarti yang harus kalian bayar setiap bulannya adalah ini ya, 1.511.000 rupiah. Jadi di sini sudah dipermudah oleh pihak OCBC NISP-nya ya. Jadi kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Oke, itu dia teman-teman penjelasan tentang persyaratan ya, kemudian bunga dan biaya, kemudian informasi resikonya ya, kemudian terakhir adalah tentang ilustrasi cicilan kalau misalnya kita melakukan pinjaman di Bank OCBC NISP ini. Oke, demikian aja ya video bagaimana cara pinjam uang di Bank OCBC NISP khususnya untuk KTA Cash Loan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.